siapa tahu masuk. Iya, bisa jadi juga. Bisa jadi masuk. Nggak tahu juga. Gak tahu juga, tapi Harus dimaksimalin semuanya. harus maksimalin semuanya. Benar. Halo teman-teman semua, masih bersama aku Ai di channel Isi Jogjamers. Sekarang kita akan ngobrolin masih tentang SBMPTN. Nah, kalau kemarin kita udah teater, nah sekarang kita ke gedung sebelahnya. Gedung sebelahnya ada gedung tari ya. Gedung tari. Nah, kita sekarang akan bahas SBMPTN Prodi Tari. Bersama Kak siapa, coba kenalin ke teman-teman. Perkenalkan, aku nama Inariatis Latifah. Asalku dari Pemalang, tapi aku udah tinggal lama di Jogja. Udah ada domisili Jogja. Yang aku pengen tanya pertama itu ya Kak Ina. Dulu basicnya apa sih? SMA, SMK atau homeschooling atau MA atau pesantren? Aku asalnya dari SMK. Basicku memang udah basic tari. Aku dari kecil suka nari di tari. Terus di SMK aku lanjutin ke jurusan tari. Oh dulu SMK-nya IPA bisa nggak sih kuliah di ISI? Gitu kan. Nah, mungkin bisa, tapi kan linjur itu. Iya kan linjur dulu. Iya kan. Tapi kan nggak bisa belajar dulu. Iya. Karena Kak Ina ceritain ke teman-teman ya gimana sih proses atau apa ya tahapan Kak Ina dari Kak Ina awal tahu ISI kemudian pengen kuliah di ISI terus habis itu daftar, kalau SBM itu daftar ya daftar, terus sampai tes sampai keterima itu gimana coba itu yang bikin teman-teman penasaran. Iya. Jadi dulu aku dari kelas 1 sama kelas 2 udah punya pemikiran kalau aku tuh nggak pengen kuliah di tari lagi, nggak pengen lanjutin ke tari lagi, tapi pengen ke pendidikan tapi di luar tari, pengen ke teori gitu kan. Cuma tariku nggak pengen mati, jadi tetap udah berjalan terus gitu. Terus di kelas 3 malah bimbang lagi, kok sayang ya kalau nggak dilanjutin gitu. Terus jadi awal kelas 3 dulu mulai cari-cari info, entah follow di Instagram, akun-akun UTBK, akun-akun tryout gitu. Terus di YouTube juga sering searching soal-soal TPS, TKA gitu kan. Banyak apa? Berarti belajar lagi ya Kak Ina ya? Iya, belajar mendalami lagi untuk UTBK ya? Iya. Kayaknya di SMK aku tuh pelajaran IPS cuma di kelas 1 doang kan. Kelas 2 kelas 3 nggak ada. Ya karena lebih ke SMK itu lebih ke kejuruannya ya. Kejuruannya. Jadi secara materi mungkin tidak selengkap anak-anak SMA. Iya nggak? Nah kalau mau masuk ISI kan kalau jalur SBM apalagi kan itu kan nggak cuma UTBK doang kan. Jadi ada portofolio juga. Iya nggak sih? Kalau Prodi Tari juga ada portofolionya? Ada. Apa portofolionya? Portofolio kita tuh kita bikin video tari. Video tari. Terus video tari doang satu? Iya, enggak, kan ada 2 file kan, ada deskripsi diri sama portofolio tari udah gitu doang. Oh, kalau deskripsi diri itu udah disediain template-nya ya? Udah ada ya? Tapi nanti kita ketik sendiri, pakai bahasa sendiri. Tapi itu juga dilihat nggak boleh sembarangan kita asal nulis. Jangan mengada-ngada gitu ya? Kan kita kan juga dilihat susunan kata kita gimana. Oh gitu tulisannya kok. Oh ketikanya bagus gitu. Dilihat juga kayak ada tertulisnya gitu. Iya benar. Dan isinya jangan ngada-ngada kali ya. Nah, ke portofolio menariknya, ya nggak? Ditemain nggak sih apa? Kalau tari itu gimana sih? Disebutin judulnya tari apa gitu. Misal kalau itu karyanya kita sendiri juga harus tetap disebutin judulnya apa gitu. Kalau zaman 2020 itu kayaknya ada syaratnya kan. Kalau di 2021 nggak ada syaratnya harus tari apa, tari kreasi apa tradisi gitu loh, nggak. Setahu dulu kalau 2021 tuh bebas kan mau tari apa aja. Bebas. Iya. Temanku juga ada soalnya yang pakai tari kontemporer, ada juga yang pakai tariannya dia sendiri gitu, karyanya dia sendiri ada itu. Kalau aku dulu makanya materi sekolah. Oh ya kan udah tahu banyak tariannya. Soalnya tuh dulu tuh karena aku udah gak ada waktu buat latihan lagi, buat latihan cari tarian lagi. Sebenarnya rencanaku mau tari klasik kan, tapi nggak jadi. Akhirnya yaudahlah pakai tari materi sekolah aja, tinggal didetailin tekniknya. Nah kalau kan bikin portofolio tari gitu kan, sebentar biar kan kudu nggak apa-apa nanti. Nah saat Kak Ina membuat portofolio video tari itu tuh secara penampilan tuh harus make up nggak sih atau harus biasa aja nggak apa-apa?
Iya, dipersiapkan, misalnya tari apa tadi, tari kontemporer, harus yang dikonsepin itu nggak cuma tarian, misalnya dari apa kostumnya, dari make upnya juga dipersiapin nggak atau enggak? nggak harus itu, Nggak harus. jadi kita mau Cuma kawasan gerakannya aja? doang. Iya, gerakannya aja. Mau kawasan doang, misal propertinya apa ya harus ada propertinya gitu. Kalau properti itu kan kipas kan dulu, ya pakai kipas, pakai jari gitu. Oh, jadi tariannya itu tidak ini ya, tidak dikasih tema gitu harus tari, tapi tariannya bebas. Iya, bebas apa aja. Lah itu kalau tari pakai musik atau enggak sih? Ada iringannya atau enggak sih? Iya, ada, harus Oh ada. gitu, tetap ada iringannya. Harus ada. Oh, ada iringannya. Oh, iya. Tak pikir gerak-gerak doang kalau di Enggak. ortopedi. Oh, tetap harus dipersiapin juga musiknya Iya. ya. Jadi nggak cuma gerakannya doang nih teman-teman juga harus siapin musiknya ya. Iya. Ah, itu. Nah, Kak Ina, hujan Deras banget ini Kak, ini air. Terus itu bawa. Aduh, hujan. Tadi kita pindah ke sini akhirnya ya. Ini teman-teman, tadi kan di luar ya, terus ada suara petir-petir dan akhirnya hujan. Kita pindah ke prodi yang sesungguhnya. Ya, jadi kita ada di pendopo prodi tari ya. Hai teman-teman, kita balik lagi ke obrolan SBMPTN. Tadi sampai mana ya? sampai portofolio yang pakai musik tari atau enggak. Oh iya, jadi bikin portofolionya di videoin ya? Iya, di video Di ini. videoin. Ternyata nggak nari doang, tapi harus ada iringan musiknya. Iya, harus ada. Iya. Ya, harus ada, kalau enggak ada. Kalau nggak ada gimana? Gue bisa gerak apa gimana? Oh, coba 1, 2, 3 gitu. Ya nggak boleh gitu. Oh nggak boleh gitu. Oh. Kayak yang dilihat kan kita gimana kepantasan menarinya gitu kan. Oh. Nah kalau durasinya berapa menit Kak Ina kalau buat portofolio videonya itu? Tahunku kemarin maksimal 5-6 menit. 6 menit kalau nggak salah. Maksimal apa minimal? Maksimal. Maksimal Iya. 5 kalau nggak 6 menit. 6 menit. Terus aku makainya 4 menit. Ya 4 menit ya. Ya kan nggak apa-apa, yang penting tidak melebihi maksimal gitu. Oh, gitu. Dikit. Iya ya, kalau nari nggak Udah pakai kelihatan ya. propertinya. Udah pakai properti. Oh, boleh pakai properti juga? Iya, kan emang tadi tuh ada propertinya. Atau ada di apa di persyaratan itu tuh harus ada propertinya? Enggak kok, nggak harus Enggak. tergantung kita bawakan tari apa gitu kan. Kalau ada propertinya kita pakai properti, kalau nggak ada ya nggak ada. Oh, gitu. Yang penting tadi ya. Mungkin yang dilihat tetap itu gerakannya ya. Iya. Gerakannya. Oh, gitu. Nah, kalau proses pengambilan video ya itu boleh nggak sih menggunakan ponsel? Apa harus menggunakan kamera yang proper? Nggak harus pakai apa aja boleh. Aku dulu pakai ponsel, pakai HP gitu. Video sendiri ya. Videonya landscape atau potret? Landscape. Oh, landscape. Iya. Oh, berarti harus full shot. Iya. Harus apa? Bukan full shot, apa ya? Harus seluruh badan. Iya. Atau Harus kelihatan semua. harus iya. kelihatan semua. Jadi kameranya cuma diem, Iya. tilt. Enggak, kalau ya teman-teman teater kan saat pengambilan gambar mereka monolog itu kameranya setengah badan maju terus close iya. up. Kalau yang tari Harus full. oh full doang. Iya. Berarti ya kameranya tetap diam. Tilt. Iya. Oh. Ya kalau di video juga nggak apa-apa sih, bisa. Cuma misal kalau space-nya cuma segini gitu kan, kecil gitu. Kalau dia berpindah tempat kan ngikutin, kameranya juga ngikutin gitu boleh. Oh boleh. Tapi kan dulu kan aku nggak ada temannya. Sendirian di rumah. Oh gitu, jadi yang bikin sendiri kan? Iya. Oh alah. Bikin sendiri. Nah itu portofolio videonya ya harus satu tag atau boleh diedit ya sih? Diedit maksudnya nanti adegannya tarian gerakan ini dipotong terus nanti disusun lagi. Nggak boleh. Harus lantai. Oh harus lantai. Iya. Nggak boleh. Harus. Aku dulu juga pernah nanya kayak gitu. Nanya ke teman-teman SBL, ke teman-teman angkatan atas juga nanya gitu. Karena nggak boleh. Ada yang nggak dinilai portofolionya kayak gitu. Oh iya. Tapi di apa di persyaratannya atau petunjuk teknisnya itu udah disertain itu harus one take atau nggak ada? Ada. Aku tuh baru tahu setelah aku tanya, jadi aku udah tahu duluan sebelum dikasih tahu ada syaratnya itu. Terus
Di situ emang harus sendiri ya, nggak boleh ada lawannya. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misal grup itu kan nggak Oh, boleh. nggak boleh, Iya, sendiri. Iya sendiri. Nanti nggak tahu dong ini orangnya yang mana, yang namanya ini yang mana gitu nggak tahu deh. Dikasih namanya di sini. Ina gitu. Oh gitu. Terus boleh ya sih, misalnya tambahin lampu, kelap kulit atau apa gitu. Atau Mungkin yang boleh. penting terang, yang penting jelas. Iya yang penting jelas. Kita kalau mau dikasih dekorasi apa mah boleh. Oh terserah. Oh terserah. Oh gitu. Itu mah kayaknya nggak kayak ikut dinilai deh. Dinilai Oh. pokoknya gerakan kita gimana. Oh yang penting gerakan ya. Kan ada pamflet deskripsi ya. Apa yang Kak Ina tuliskan di situ? Ada awalnya perkenalan diri, asal sekolah, asal kota dulu, asal kota, asalnya dari mana, habis itu perkenalan asal sekolah kita lah, basic kita. Setelah itu pemahaman kita tentang tari, jadi kita tahu apa aja sih tentang tari, terus gerak itu apa dalam tari, pokoknya pemahaman tentang tari itu apa. Setelah itu kita juga ada keterangan motivasi atau kenapa mau kuliah di tari gitu, tentang itu semua sih. Hampir kayak CV. Oh kayak CV tapi Hampir kayak CV. deskripsikan Iya, dengan deskripsikan. kata-kata yang seolah-olah kita bercerita gitu. Seolah-olah kita di interview tapi Iya. tapi kita dituliskan dalam teks gitu ya. Aku dulu ada 1,5 lembar dulu buat. Oh boleh Lebih dari dari satu lembar. boleh. Aku pikir dulu nggak boleh, tapi kan aku kan tanyakan, "Duh, aku udah terlanjur buat banyak 1,5 lembar, boleh nggak ya?" Katanya boleh. Boleh kita udah lolos sama dia bisa juga. Iya. Iya iya. Kayaknya kebanyakan dulu pada buatnya tuh kalau nggak setengah lembar ya 1 lembar gitu kan. Punya aku 1,5 lembar. Kalau setengah lembar mau deskripsiin apa ya? Ngamis. Iya. Nggak amis banget Iya, loh. habis banget ya 1,5 lembar. Nah, dulu persiapannya seperti apa Kak Ina? Butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan portofolio? Kalau portofolio aku buat tuh mendekati deadline kirim filenya. Soalnya waktu itu kan berkaitan sama TA kan, TA di sekolah, berkaitan sama tugas-tugas juga. Jadi tuh waktunya tuh nggak ada yang pas buat portofolionya gitu loh. Kalau bukan salah aku buat pulang sekolah gitu kan. Ntar wah jelek, jadi tag lagi sampai malam nggak jadi. Habis itu besoknya tag lagi nggak jadi. Akhirnya cari waktu lagi buat tag video yang bener gitu loh. Jadi aku latihan lagi, banyak latihan nari lagi. Nggak langsung nari di tag tuh enggak, aku tuh harus latihan lagi kan, harus didetailin lagi tekniknya. Habis itu besoknya kalau udah longgar waktunya kayak hari libur gitu baru tag video gitu. Terus habis itu beberapa hari kemudian baru langsung dikirim ke diri. Diunggah. Jadi tetap melalui trial and error dulu ya. Atau trial and error. Jadi mencoba dulu sampai akhirnya jadi gitu. Iya. Nah kalau misalkan ya karena Kak Ina kan basicnya udah SMKI ya, ya emang udah 3 tahun nari gitu. Ada nggak sih teman-teman Kak Ina yang dia tidak sedalam Kak Ina basicnya? Maksudnya kayak Akhirnya dia anak-anak akhirnya masih bertahan. ya. Ada, cuma dia emang hobi nari, cuma basic dia tuh gak sesuai sama materi yang dikasih di kampus. Jadi kayak misal tari klasik, tari dari daerah lain, tari dari Bali, Surakarta, Sunda gitu tuh dia emang kurang cocok karena bukan basicnya. Jadi termasuk baru mendengar musiknya, lihat gerakan itu baru gitu kan. Jadi dia buat ngikutin tuh buat satu gerakan aja emang udah paham, tapi kalau disusun pergerakan itu tuh jadi kelihatan kayak sulit banget buat dia gitu. Cuma dia emang bisa nari, kalau dia nari tradisi di daerahnya dia bagus gitu. Ada temen gitu, tapi dia tuh terus berusaha ngikutin perkuliahan terus kok. Di akhirnya dia juga bisa menyesuaikan diri ya, belajar ya. Soalnya juga bimbingan dari dosennya juga sabar banget gitu kan. Soalnya teman-temannya juga paling support kali ya. Iya, jadi Nggak kan ada kita yang- latihan bareng juga gitu. Iya itu yang paling penting buat Iya. orang-orang yang baru gitu ya. Terus Kak Ina kita balik lagi ke
UTBK sekarang. Oke. Nah, UTBK-nya kalau boleh tahu skornya berapa? Skorku dulu tuh rata-rata 500 kalau nggak salah. Soalnya tuh kan aku ngambilnya di TPS kan, jadi di TK aku tuh ada dikit lainnya, ada 500, 400, kalau nggak 600, antara tiga itu. Aku lupa soalnya udah lama 6 bulan yang lalu lama. Rata-ratanya 500 kalau nggak salah. Teman-teman juga pernah dengar nggak dari teman-teman dulu skornya berapa? Teman-teman tari tuh nggak kepo, nggak nanyain. Tapi 500 aja bisa masuk ya? Iya, tapi tergantung portofolio juga. Tergantung portofolionya, berarti harus kita optimalin Jadi portofolio. harus dimaksimalin semua. Kalau itu UTBK ya UTBK-nya belajarnya dimaksimalin, portofolionya juga dimaksimalin. Jangan berat sebelah. Betul. Kalau UTBK-nya bagus tapi narinya nggak bisa ya kita kayak. Oh ya, apalagi dulu tuh sebelum ada video tarinya tuh di awal video harus ada video perkenalan diri sama nomor NISN. Kan aku kan belum hafal NISN itu kan, baru hafalin, jadi berkali-kali tag juga buat ngapalin NISN. Iya, kenalan dulu gitu ya. Iya. Nama saya Ina. Ya dari dari jurusan tari, sekolah di sini, NISN saya gini-gini. Berarti itu udah masuk dalam yang 5 menit itu ya? Iya. Jadi tarinya sendiri mungkin sekitar 40 menitan gitu ya? Tapi kalau udah ada musiknya, misalnya durasi musiknya 5 menit ya udah tahu ya nanti bakal karyanya juga 5 menit. Iya. Jadi nggak bisa, nggak mungkin over gitu ya. Iya. Kalau SBM kan ini ya, di template-nya ada sertifikat gitu. Sertifikat penghargaan Prestasi kita gitu. Iya. Kayaknya berpengaruh nggak sih kalau misalnya nggak ada sertifikat atau tidak punya prestasi? Bebas sih itu menurut itu. Kalau kemana kan emang nggak kirim file prestasi gitu kan, juga aman aja, nggak apa-apa. Tapi kalau ada juga membantu. Tapi yang ada tapi yang berhubungan kali ya? Iya. Apa enggak misalnya mau bisa tari tapi pernah dapet juara 1 bulu tangkis? Ya nggak termasuk. Nggak termasuk ya. Tapi kalau mau masukin piagam ya mungkin ya sedikit Yang bersangkutan yang bersangkutan dengan jurusan yang kita pilih. Ada ini nggak Kak Ina persyaratan khusus? Misalnya bebas narkoba, surat bebas narkoba, terus ada kalau mungkin harus seni rupa itu ada tes pita warna, surat bebas pita warna. Itu ada nggak kalau mau ditari? Kalau awal UTBK dulu buat ujian mah ada itu swab antigen sama saturan kesehatan gitu kan. Tapi kalau misalnya tes pita warna, tes bebas narkoba itu nanti ada sendiri buat dikumpulin setelah kita keterima di sini gitu. Apa aja itu? Ada tes bebas narkoba, buta warna, THT, kesehatan THT maksudnya, terus tes kesehatan fisik itu, apa lagi? Udah kayaknya, kayak lupa aku. 4 Iya, inget gitu. Jadi ada surat sehat, ada surat bebas narkoba, buta warna sama THT. Berarti 4 ya. Banyak ya, lumayan. Tapi dulu itu kalau misalnya kita ke klinik mau tes kesehatan sekalian tes THT sama apa tadi buta warna itu bisa jadi satu gitu. Nggak perlu sendiri-sendiri itu, nggak perlu apa. Kalau UKT-nya berapa Kak Ina? UKT Boleh nggak tahu? UKT semester kemarin 3,5 dapat 3,5. Tapi ada ini ya, ada dari range 500.000 ya. Oh iya kayaknya. Nggak tahu. Aku kan itu cari beasiswa KIP, jadi aku masuk beasiswa KIP. Oh halah, enaknya. Soalnya iya begitu saya kelas 3, jadi aku langsung ikut. Oh ikut, ya udah nggak usah ditanya UKT karena lunasin sama pemerintah ya. Bener. Nah ini yang terakhir Kak Ina, tips dan trik buat teman-teman yang pengen masuk prodi tari, khususnya jalur SBM. Apa yang dipersiapin? Portofolionya seperti apa, mulai dari mana gitu. Mungkin ngasih tipsnya ini buat teman-teman yang basicnya baru segini. Ya,
Awal dari Kalau gitu menurutku apalagi ini kan bentar lagi ya udah mau ada pembukaan SBMPTN UTBK gitu kan. Mending menurutku tuh kayak lebih dimaksimal lagi belajarnya buat portofolio tarinya dimaksimalin. Jadi bakal dilihat kan teknik-teknik gerak kita gimana, kepantasan menarinya gimana gitu. Terus maksimalin juga belajar SBM-nya, entah itu nanti bakal ada TKA atau enggak, tetap harus dipelajarin kan sosialnya. Apalagi yang lintas jurusan juga harus dimaksimalin belajarnya dari sekarang belajar tari buat portofolio boleh kalau misalnya dia ngajarin kayak kursus gitu boleh, malah lebih bagus kan. Tapi kalau belajar otodidak malah lebih bagus juga karena kita kan lebih tahu kan, oh gini, oh kalau misal gerakan ini tuh yang bener gimana sih tekniknya gitu. Kalau ada yang dampingnya emang lebih enak kan, kita lebih paham gitu kan. Kalau misal kita mau ambil tari kreasi atau tari apa nih tradisi gitu di YouTube kan, kita belajar dulu, hafalin dulu gerakannya, hafalin dulu. Habis itu setelah dihafalin kan kita kan harus tahu teknik-tekniknya kan, gerakannya yang bener gimana sih. Oh tangannya tuh gak cuma gini tapi ngitingnya gini, benar ngiting gitu kan, gitu harus lebih detail gitu. Kalau misal kurang paham buat latihan sendiri, tanya-tanya ke kakak kelas atau ke teman-teman yang paham gitu, atau ke kursus tari juga bisa gitu. atau Kak Ina nanti tanya ya di kolom. Nanti tanya aja di kolom gitu kan. Nanti boleh tanya-tanya nggak sih ke Kak Ina kalau misalnya ada teman-teman yang bingung. Boleh. Bisa ke SDM, Boleh. Japri Kak Ina, maksudnya Japri DM ya. Oh iya, boleh ya. Boleh diganggu ya. Ini tidak dapat serbuan DM nggak ya? Siap. Siap. Nah itu, jadi yang harus teman-teman lakukan mungkin dari sekarang satu latihan Iya. sama belajar UTBK itu ya. Heeh. Itu belajar UTBK harus banget. Sayang kalau kita udah bayar buat biaya UTBK tapi setelah di depan kita aku nggak paham belum itu. Jangan belajarnya Sayang H-5 gitu ya. Tapi tergantung, ada kan teman-teman, banyak teman-temanku tuh yang dia tuh belajarnya tuh cepet, emang basicnya pinter kan. Jadi kalau belajar tinggal baca doang tuh dia langsung nangkep, paham gitu. Kalau kan belajarnya lama kan, dapet materinya tuh nangkepnya lama, jadi harus membaca tuh harus dipahami banget. Kalau aku tuh kayak aku juga nggak bisa baca langsung paham tuh, enggak, harus ada latihan soal juga. Iya itu satu latihan soal yang Iya, latihan soal. portofolio harus ya yang serius juga, sama seriusnya ya. Belajar UTBK sama bikin portofolio harus sama seriusnya. Jadi ya nanti kalau misalnya UTBK-nya skornya tinggi tapi portofolionya kurang, ya bisa jadi nggak lolos gitu. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya nilai UTBK-nya pas-pasan tapi portofolionya bagus banget, masterpiece, siapa tahu masuk. Iya, bisa jadi juga. Bisa jadi masuk. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi harus dimaksimalin semuanya. harus dimaksimalin semuanya. Benar. Gitu. Kalau update sosmed sekarang jangan terlalu banyak update yang nggak jelas lah gitu. Mending kita cari tahu info-info buat masuk kuliah. Betul. Iya. Yang fokus ya. Iya. Ya teman-teman, terima kasih Kak Ina sudah sharing tentang SBM Prodi Tari ya. Terima kasih banget, sukses terus ya. Yang semangat kuliahnya sampai lulus, sampai wisuda, ditunggu karya-karyanya. Oke. Duh, belum nugas nih. Belum nugas ya, abis ini nugas. Di sini kuliah ya. Di sini kuliah. Belum tahu nanti. Oh iya. Ya teman-teman, terima kasih juga sudah nontonin kita sampai kelar. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Nanti saya sama Kak Ina akan bantu menjawab. Siap. Ya. Kalau boleh tahu Instagramnya apa Kak Ina? Telepon Lux namanya. Telepon? Lux. Ya nanti di. Telepon Lux tulisannya tuh. Oh iya, nanti ini ditulis aja. Nah, follow aja Kak Ina buat kalau yang mau tanya-tanya bisa follow, bisa DM. Oke. Tapi dibalas, jangan dicuekin. Oke. Ya. Aku tuh friendly. Friendly. Nanti siap dimentorin. Wah, Wih, dimentorin loh. Iya. Teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya dengan prodi-prodi yang lainnya juga. Dadah. Dadah. Semangat. Semangat. Semangat.